Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu, dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Selamat pagi Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Tadi kan Pak Simon itu bilang Lemigas itu nguji tiap tahun ya Pak. Nah kalau misalnya memang tiap tahun, apa temuan Pertamina soal kualitas Pertamax itu di periode 2018-2023? Benar nggak kualitas yang berbeda atau indikasinya emang ada teroplos gitu? Kemudian Bapak kalau misalnya ngikutin juga ini kan banyak konsumen yang ngadu gitu ya Pak. Ini gimana sih Pak pertanggungjawaban Pertamina atas periode di 2018-2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Ibu-ibu semua. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerjasama dengan Kementerian BUMN untuk berencana bersih-bersih gitu, BUMN lainnya untuk menciptakan yang good governance itu? Terima kasih. Jawabannya, inilah langkah bersih-bersihnya. Insya Allah. Bagi kami siapapun, kalau memang ada, kita sikat. Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represif aja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung kepada salah satu anak perusahaannya menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi diri. Momentum ini juga menjadi momentum bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah, untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan, ujar Simon dalam konferensi pers di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Simon mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Tentunya,
kami sangat menghormati proses hukum dan menunggu sampai proses hukum ini selesai, lanjut dia. Sementara itu, PT Pertamina juga memastikan terus melakukan uji kualitas secara rutin di seluruh SPBU milik Pertamina. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas, kata Simon. Simon menegaskan, uji kualitas ini sudah rutin dilakukan bahkan sebelum penyidikan kasus ini dimulai. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina, kata dia lagi. Dalam proses uji kualitas ini, PT Pertamina juga mengikut sertakan sejumlah lembaga survei independen, seperti TU Reinland Indonesia dan Surveyor Indonesia. Hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan Dirjen Migas, SDM, kata Simon. Sementara itu, mendampingi Simon terlihat juga Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan alias Iwan Bule dan jajarannya. Diberitakan, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka atas kasus tersebut, di mana 6 diantaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corney. Sementara itu, ada 3 broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP.